Ya, kembali lagi bersama saya dengan Green Mobat di sini. Pendek aja ya. Ini sesuai dengan judulnya. Kira-kira apa aja sih yang harus diperhatiin gitu ya saat-saat apa namanya kita mau beli Kawasaki ER. Itulah. Eco Romeo 6N gitu atau mungkin bisa dibilang 6F juga bisa gitu ya. Cuma nanti saya akan tambahkan detail ya. Gitu loh. Jadi dalam video ini kita akan membahas apa aja yang harus diperhatikan gitu ya saat kita ingin membeli Kawasaki ER6N gitu ya. Karena di sini sekarang ER6N sudah discontinue, terakhir unit masuk Indonesia itu tahun 2015. Gitu loh. Sekarang sudah 5 tahun sejak motor itu discontinue gitu ya. Jadi eh nggak kerasa ya motor ini juga sebenarnya cukup tua gitu ya. Motor saya aja udah sekitar berapa tahun berarti ya. Udah cukup tua ini motornya. 9 tahun gitu loh. Jadi walaupun kerasanya kayaknya masih muda gitu ya, baru kemarin sore anak pit gitu, cuma ya itulah gitu. Jadi ini video khusus saya dedikasikan untuk orang-orang yang pengen beli Kawasaki R6N gitu, atau ER6F boleh gitu ya, atau mungkin Kawasaki VN bisa, mungkin VN atau Vulcan ya, Vulcan 650 gitu ya. Terus ada lagi nanti apa namanya Versace gitu, cuman Versace ada sedikit perbedaan gitu, tapi nanti akan kita bahas di video yang lain gitu ya, karena biar enak saya pengennya punya temen yang punya Versace. Sebenarnya banyak gitu, cuman nggak ada di Solo gitu ya, kebetulan saya masih di Solo gitu. Jadi apa namanya, langsung to the point aja. Yang pertama jelas dari budget ya. Budget kita itu untuk buat beli ER6N bekas, kalau bisa jangan terlalu mepet gitu. Kalau misalnya memang uangnya sekitar 70 juta gitu ya, gue rasa kalau misalnya lu berharap dapet ER6N yang bagus dengan harga 70 juta itu agak mepet ya gitu loh. Jadi bisa dikatakan karena nanti biasanya itu full standar gitu, dan full standar itu bakal ada adjustment untuk bisa dikatakan nyaman gitu ya untuk kendaraan daily gitu loh ya. Kalau misalnya memang buat ya cuma nongkrong doang, oke lah gitu ya. Tapi kalau buat daily kita butuh adjustment gitu ya untuk motor tersebut gitu ya. Nanti akan dibahas di video yang lain gitu ya. Atau video setelah ini, gue nggak tahu ya, video setelah ini gue bakal review ini juga apa yang satunya yang di belakang situ, gue nggak tahu gitu. Jadi tetap dipantengin aja. Terus yang kemudian kalau gue rasa untuk harga ya sekitar siapin budget 80 juta lah ya kalau mau aman gitu loh untuk ER6N ya. Kecuali memang lu ketemu sama orang yang punya ER6N itu dan lu kenal sama orang yang punya ER6N itu gitu, oke fine gitu, itu udah deal-dealan sama teman gitu. Beda dengan apa namanya orang-orang yang lain gitu. Kalau misalnya nanya, oh ya ini power bank, sengaja gue pegang gitu karena nanti gue bakal ngejelasin beberapa gitu. Jadi yang pertama budget ya, budgetnya itu sekitar 80 juta kalau mau aman gitu loh, karena nanti biaya balik namanya segala macam gitu. Biaya balik namanya sekitar tergantung lu beli yang ABS atau yang non ABS, karena NJKB-nya berbeda gitu ya. Kalau nggak salah beda NJKB-nya sekitar 10 juta. Iya, bedanya 10 juta antara NJKB ABS dan non ABS itu. Gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu ini NJKB-nya berapa, NJKB yang ini tuh yang non ABS itu 70 juta, terus yang ini yang ABS-nya itu sekitar 80 juta gitu. Jadi gak beda jauh antara yang ABS dan non ABS gitu ya. Tapi kalau lu lihat harga di pasarannya jelas aja jauh banget gitu ya. Tapi itu tergantung tahun ya. Kalau tahun 2011 ya segitu, 2012 agak sedikit lebih mahal. Yang paling mahal itu NJKB di 2015. Dan semakin mahal NJKB-nya berarti semakin mahal juga apa namanya biaya balik namanya. Jadi siapin duit sekitar 80 jutaan gitu ya, mungkin sekitar 85, atau kalau mungkin buat BBN-nya bisa nafas sedikit gitu ya, kayak dia ngasih keringatan untuk 1 tahun gitu, atau mungkin biaya platnya itu masih ada sekitar 8 bulan 7 bulan, oke lah gitu ya, lu masih bisa sedikit nafas gitu ya. Jadi sekitar ya biaya NJKB antara range 2,5 juta sampai 4 juta lah, segituan gitu ya. Jadi itu udah termasuk biaya balik nama sama pajak di tahun selanjutnya gitu. Jadi pertama kali ya itu udah pasti ya uang. Terus yang kedua adalah pajak ya. Lu harus siap-siap buat pajak gitu. Jadi pajak motor ini memang tergolong murah ya, apalagi untuk moge. Itu pajaknya sekitar 1.300.000 sampai 2 juta. Tergantung motornya tahun berapa, tergantung yang paling mahal jelas 2015 ya. Tergantung motornya tahun berapa dan tergantung dia tipe ABS atau non ABS yang tadi gue jelasin gitu ya. Biasanya antara ABS dan non ABS itu perbedaannya itu sekitar 100.000 atau 150.000 gitu ya. Memang gak begitu kerasa karena lu ngeliat pajaknya aja udah sejutaan gitu. Tapi ini tergolong murah loh. Ini tergolong murah gitu, karena kalau misalnya lu lihat dari NJKB motor lainnya kayak moge lainnya gitu, kayak Binelli gitu, itu udah 1.800.000-an, 1.900.000-an sendiri gitu loh. Jadi bedanya cukup jauh gitu ya, karena di sini ada PPNBM gitu, dan PPNBM itu kan dikalikan dengan NJKB-nya berapa, PKB-nya berapa gitu loh. Jadi pertama kali itu uang.
Yang kedua adalah mental lu, emosi lu. Jadi gua bilang ini bukan motor pemula. Jadi jangan dipikir bahwa motor ini gampang. Maksud gua ya memang gampang sih kalau udah biasa gitu. Kalau udah biasa dan lu udah ngerti karakter motornya itu gampang banget gitu ya. Gua bakal recommended kalau misalnya sebelumnya lu pakai Pulsar 200 NS, Honda Tiger atau Scorpio gitu ya. Maksudnya motor-motor yang sekitar 200 cc dengan tipe touring gitu ya. Walaupun lu pengen beli yang fairingnya, itu tetap tipe touring karena kodenya adalah IR bukan IX. Jadi itu memang rangkanya didesain untuk bukan touring ya, racer, bisa dikatakan racer gitu loh. Jadi itu motor buat harian, bukan buat di sirkuit gitu. Jadi lu latihan dulu deh di motor-motor 200 cc yang memang kasarnya cara nikungnya juga beda gitu ya dengan motor bebek atau motor sport gitu ya. Kalau gue bawa Ninja 250 gue ya gue bakal belok aja udah gitu dengan stangnya lurus gitu ya, badan gue miring gitu ya. Itu udah enak banget gitu. Tapi kalau misalnya lu bawa motor kayak begini, ya lu harus latihan dulu di motor-motor 200 cc yang tipe-tipe yang tadi gue sebutin gitu, karena nanti lu harus belajar namanya teknik counter steering gitu. Jadi di mana lu belok ke kanan, setirnya ke kiri, lu belok ke kiri, setirnya ke kanan. Agak nonsense tapi itu real gitu. Jadi gue sempat membahas itu di video gue yang lama. Nanti gue bakal kasih link atau nanti gue taruh di atasnya kalau gue sempat ngedit lewat laptop ya, karena gue agak jujur aja gue agak keterbatasan waktu gitu. Terus jadi teknik dan mental lu gitu. Jadi bisa dikatakan motor ini tuh beda dengan motor 250 cc 2 silinder. Jadi kalau misalnya lu bilang gue biasa bawa Ninja 250 berarti santai-santai aja bawa ini. No. Motor Ninja 250 itu 0 sampai 100-nya di 7 detik. Sementara motor ini 0 sampai 100-nya walaupun secara catatan Kawasaki adalah 3,4. Tapi realnya sangat sulit buat dapetin 0 sampai 100 itu 3,4 detik. Gitu, karena gue sendiri agak kesulitan, walaupun ya mungkin kalau motor ini masih standar oke lah gitu ya, 0 sampai 100 gue masih bisa dapet di catatan 36 atau 37 gitu ya. Tapi pada umumnya 0 sampai 100-nya adalah 4 detik atau waktunya hampir setengahnya Ninja 250. Gitu loh, atau CBR 250. Jadi kalau lu lihat motor ini berakselerasi dari kecepatan 0 dari berhenti dibandingin dengan kelas 250 cc itu jauh banget kecepatannya bedanya. Ya nggak jauh-jauh banget sih, itu gue melebih-lebihkan dikit lah, alay dikit lah, kan youtuber. Oke, nanti kalau misalnya gue malu ngeliatnya gue bakal edit. Oke, jadi untuk kecepatannya itu sangat berbeda jauh gitu ya. Dan top speednya jangan mengatakan bahwa rendah. Katakanlah ini top speednya standarnya sekitar 200 atau 210 tergantung nyali lu sampai mana gitu. Tapi bisa dibilang 200-nya di motor ini itu real 200 gitu. Jadi gue udah ngukur dari race logic ataupun GPS ya. Itu bahkan race logic ya, lucunya adalah race logic di kecepatan 180 ke atas. Bukan race logic, GPS di kecepatan 180 ke atas sekalipun sinyal gue adalah 4.5G. Ya, di mana sinyal itu paling bagus di Indonesia untuk sekarang ya, mungkin nanti akan ada 5G gitu ya. Jadi untuk sinyal 4.5G ya di kecepatan 180 ke atas, anggaplah 200 gitu ya, 200 kecepatannya. 200 itu terbacanya di race logic, di GPS itu 205, 206 gitu. Jadi GPS itu bisa lebih tinggi daripada speedometer. Karena apa? Karena kecepatan di GPS itu belum tentu ikut baca dengan akurat gitu. Jadi ini speedometernya sudah akurat gitu. Selama lu nggak ngoprek-ngoprek gear depan, karena itu dia pembacanya dari gear depan gitu ya. Kalau atau gear depan atau gear belakang gitu, karena itu akan merubah kecepatan realnya. Kalau pakai gear yang standar itu sudah sangat akurat gitu loh. Jadi 200 di motor ini itu jangan lu samain sama 200 di Ninja cacingan, please. Ya, agak sedikit itulah. Gitu loh. Jadi top speednya motor ini bukan main-main. Top speednya motor ini sekalipun lu full gear, lu crash dengan kecepatan segitu, fatality rate-nya sangat tinggi gitu ya. Bahkan mungkin lu bisa jadi ya sekalipun selamat mungkin pincang atau apa, gue nggak tahu ya. Sekalipun lu full wear pack dan helm lu belasan puluhan juta gitu loh. Jadi ini bukan motor buat pemula. Sekali lagi kalau misalnya ada yang bilang Ninja 250 motor pemula, oke, gue bisa aja setuju. Bisa aja setuju. Tergantung regional, tergantung orangnya kayak gimana. Gitu. Tapi kalau ini big no, ini bukan motor pemula. Gitu. Jadi lu harus nyiapin mental. Makanya gue bilang yang pertama adalah uang, itu udah jelas banget gitu, karena lu pengen beli moge gitu ya kasarnya. Kalau kata orang sih bukan moge sih ini. Cuman gue bisa parkir di parkiran moge gitu loh. Jadi kalau kata orang ini 2 silinder bukan moge, iya nggak masalah sih. Gitu. Emang gedean X-Max sih daripada ini. Tapi ini motor dengan cc besar 650 cc gitu ya, 2 silinder. Terus yang ketiga adalah ini videonya nanti akan agak panjang ya, beda sama video-video sebelumnya. Yang ketiga itu adalah keadaan mesin gitu ya. Jadi makanya gue bawa ini. Jadi lu lihat di sini ada rembesan apa enggak gitu ya. Misalnya gue bakal ngeliatin di sini. Nah misalnya di sini di bagian ini tuh ada rembes apa enggak gitu ya. Kalau misalnya dia ada rembes berarti dia motor ini enggak pantas gitu buat dibeli gitu ya. Karena ini
ya bukan nggak pantas sih, tapi ya gue bingung aja gitu sama yang punyanya, kok nggak diganti gitu gasketnya. Jadi kalau misalnya gue beretin gitu ya tangan gue di sini gitu ya, dia ada bekas oli apa enggak tuh. Ini gue kering, bisa dilihat ya. Nah ini gue kering. Tuh ini gue kering, gue nggak ada rembesan oli gitu. Sama di bagian bawah juga sama, gue nggak ada rembesan oli gitu. Kalau ini bukan oli motor gue ya, ini bukan oli motor gue, itu olinya kemarin gue bongkar MX gitu. Jadi di bagian sini tuh ada rembesan apa enggak, terus di bagian headnya juga sama, di sini ada rembesan apa enggak. Ini kebetulan punya gue kering, ya bisa dilihat ya, ini kering gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ada rembesan, itu patut dipertanyakan gitu ya. Terus yang kedua ada di ini shock breaker. Jadi shock breaker ini juga sama gitu ya. Ini karena motornya berat gitu ya. Jadi ini ada rembes apa enggak gitu ya. Kalau misalnya gue giniin gitu ya, terus gua bisa nggak ya? Nah ini kebetulan gue kering ya, karena emang ini gue belum lama ganti sih seal shock breaker ini. Seal shock breaker ini harganya kemarin tuh 325.000 sebelah, berarti kanan kiri sekitar 650. Bisa pakai bison, cuman kata teman-teman gue yang pakai bison ya wayahna lah gitu intinya nama gitu. Jadi siap-siap aja gitu ya. Dan ini bisa dikatakan nanti akan dijelasin lagi gitu ciri-ciri lain gitu ya. Bisa jadi dilap dulu atau apa gimana gitu. Ini gue nggak dilap ya, bisa dilihat ya, ini kotor, shock breaker gue masih kotor gitu ya. Ini gue belum ngelap, belum mencuci gitu ya, karena memang ini motor habis gue pakai gitu. Tuh masih ada bekas droplet air hujan. Kelihatan nggak sih di kamera? Kelihatan kayaknya. Oke. Jadi itu tadi ya yang harus diperhatikan gitu ya. Apakah motor itu kering atau enggak mesinnya? Ya gue sih concern utama di mesinnya, karena itu yang paling nanti banyak gitu. Terus kalau misalnya dinyalain suaranya dia halus gitu ya. Ini gue bakal coba nyalain mesin gue. Jadi kalau misalnya lo dengar suara-suara aneh ya, kalau tadi gue ngeliat agak kesusahan ya, itu kuncinya AR6N gitu. Jadi ini gue bakal nyalain sedikit ya. Ini pakai knalpot racing sih sebetulnya, tapi ya udahlah. Ya jadi ini ya kalau lihat jam itu pagi banget ya. Jam 3 pagi coy gue nge-record. Jadi kedengeran ya suara mesin gue. Itu suara mesinnya nggak ada suara klotok tok 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 atau apa gitu ya. Kalau kata orang ER6N itu moge gitu, berarti harusnya wajar dong dia berisik. No, ER6N itu harusnya mesinnya halus. Ya memang kalau standarnya memang agak kasar sedikit ya, tapi nggak sampai gitu ya, karena normalnya itu adalah suara guide valve. Jadi kalau nanti ada suara-suara kayak apa gitu, itu suaranya guide valve gitu. Nah ciri-ciri guide valve yang rusak juga bisa saat dinyalain ya, terutama pagi-pagi ya, pas mesinnya dingin. Itu nanti ada asap, bukan asap ya, uap air. Kalau asap itu udah pertanyaan, itu ringnya bener apa enggak gitu. Tapi uap air, nah uap airnya berlebihan. Ya memang motor ini Euro gitu ya, udah masuk aturan Euro gitu. Tapi kalau dia pakai knalpot racing, free flow, terus dia kemudian ada airnya yang banyak gitu ya, itu patut dipertanyakan. Itu bisa jadi guide valve-nya kena gitu. Jadi guide valve itu seal antara air, jalur air sama jalur klep gitu. Jadi itu nanti ada air yang masuk ke dalam sana gitu. Ya water hammer sih enggak, karena biasanya dia menguap duluan sebelum masuk ruang bakar gitu ya. Jadi dia udah jadi uap duluan gitu ya, terus kemudian keluar gitu ya. Walaupun memang kalau dia parah bisa jadi water hammer gitu. Terus yang kedua adalah penyakitnya adalah di rantai keteng gitu ya. Biasanya motor-motor yang jarang dipakai gitu ya. Mereka cuma dipanasin terus di-blayer gitu ya. Itu bisa ngerusak ketengnya dengan cepat gitu ya. Ketengnya ada di sebelah kanan kalau untuk ER6N gitu. Gue tahu beberapa motor ada di sebelah kiri gitu, tapi untuk ER6N tidak di sebelah kanan gitu ya. Jadi ini nih kelihatan. Itu tonjokannya. Ya kan? Jadi itu yang harus dicek gitu. Terus bisa dicek juga ya dari yang lain-lain. Dan sebenarnya kalau untuk mesin rembes itu sebetulnya masalahnya sepele sih. Cuman kalau kata gue ya, lu beli moge gitu terus mogenya nggak kerawat, berarti apa kabar itu orang yang rawat yang gitu. Sebenarnya orang itu mampu apa enggak sih ngerawat moge gitu, itu kan jadi pertanyaan gitu ya. Jadi ya gue bukan mau menghina atau gimana ya, cuma maksud gue please, motor gede itu rembes itu aneh gitu ya. Mungkin dia biasa pakai motor kecil ya, dimana saat bongkar mesin sekali dua kali gasketnya nggak dibeli. Gue tahu gasketnya agak pain in the ass, karena bisa dikatakan buat nyari gasketnya itu agak susah dibandingkan dengan motor-motor kecil gitu ya. Gue harus inden cuma buat nyari gasket blok waktu itu. Oke, terus yang kedua itu ada di rangka gitu ya. Rangkanya itu lurus apa enggak gitu ya. Jadi saat motor itu dilurusin gitu ya, stangnya gitu ya. Ini agak kondisinya harusnya gue ngelurusin pakai pedok sih, cuman udah pedok gue ada sih di situ, cuman gue males. Jadi bisa dilihat ya, semoga. Nah ini motor gue lurus gitu ya.
Kalau misalnya miring itu kameranya yang miring. Nah, gimana sih angle? Gini lah. Jadi ban depan gue sama ban belakang gue tuh lurus sejajar, gitu loh. Jadi artinya di sini sekalipun gue pernah jatuh, sekalipun pernah jatuh, ini tidak sampai bengkokin rangka gitu loh. Jadi rangkanya aman gitu karena rangkanya motor ini tuh twin tube. Jadi bisa dilihat ya, rangkanya ini twin tube. Ini nggak bisa ya rangka ini ya. Apalagi di sini ada di sini kalau nggak salah itu ada bagian crumple zone-nya. Jadi antara di sini sama di sini crumple zone-nya. Jadi rangka ini tuh kalau udah bengkok ya lu gak bakal bisa beresin gitu ya. Beresinnya gimana ya gue nggak tahu gitu. Tapi rangka ini tuh ini bukan rangka kayak Ninja R atau apa gitu ya yang bisa dilurusin dengan gampangnya gitu loh. Jadi untuk orang-orang yang mau beli motor ini coba dicek karena nanti pas belok itu akan kerasa ini motor udah nyeleng terus nanti makin nyeleng gitu. Nah terakhir adalah aksesoris. Jadi ya gue bukan mau apa gitu ya. Cuman maksud gue indikasinya moge itu orang-orang yang bisa dikatakan dia punya uang lah gitu ya. Terus berarti kalau punya uang buat ngerawat juga lah gitu kan. Tapi kalau aksesorisnya itu ya mohon maaf ya Akralingga, SC Lingga yang seperti itu kayak hell no gitu. Karena gue ngeliatnya itu dia chip out ke motornya sendiri gitu, gimana keperawatannya gitu, dia chip out untuk hal yang bergaya gitu, please itu gaya lu gitu loh, gitu loh. Jadi ya mungkin bisa dicek gitu ya, setidaknya knalpotnya minimal original lah gitu ya nggak mesti karbon atau titanium, nggak mesti yang seperti itu, nggak mesti yang sekelas itu gitu, karena gue tahu tiap orang punya ekonomi yang berbeda gitu. Tapi gue rasa ada gitu ya, memang untuk knalpot ER6N ini pasti mahal gitu ya, karena ER6N ini nggak ada slip on gitu. Kemarin gue sempat ngasih lihat video dan ada kotak gede itu, kotak kongguan. Nah itu knalpot orinya, jadi bukan slip on gitu. Jadi kalau lu beli knalpot ini udah pasti mahal harganya, sekitar di paling murah itu range-nya 2 juta, itu udah paling murah gitu. Itu lokal dan itu paling murah gitu, dan biasanya leherannya itu sejutaan, silindernya sejutaan gitu kalau karbon. Jadi kalau misalnya yang biasa ya anggaplah bisa minimal 1,5 juta lah gitu buat bikin knalpot motor ini gitu. Ya memang agak mahal sih ya, karena balik lagi ini moge kelasnya gitu loh. Ya kata orang sih beberapa bukan moge ya, tapi ya terserah, gue bisa masuk komunitas gue. Jadi itu ya untuk hal seperti itu gitu. Untuk warna segala macam oke lah gitu ya. Kalau lecet oke lah gitu, karena lecet itu namanya lecet ya, namanya motor dipakai gitu kan. Nah terus satu lagi, kalau motor itu memang bukan motor pemakaian, ini justru malah ada hal negatif lainnya, yaitu adalah gate valve. Tadi gue udah jelasin yang pertama itu yang pertama adalah gate valve, yang kedua adalah di ring seher gitu, karena motornya berarti terus-terusan di RPM rendah gitu loh. Jadi dicek lagi gitu motor itu kilometernya berapa gitu. Kalau misalnya kilometernya tinggi selama mesinnya bersih, shock breakernya nggak kenapa-napa, karena shock breaker juga lumayan gitu ya, lu ngebongkar itu aja udah berapa kena harganya. Terus yang terakhir adalah rantainya jangan dianggap murah deh gitu ya, lu nggak bisa chip out di rantai gitu, karena lu chip out di rantai lu bakal ngerasain sendiri akibatnya gitu ya. Ya kayak rantai putus tengah jalan, tengah malam kayak gitu-gitulah gitu. Jadi oh ya aksesoris juga tambahan ya, aksesoris kalau bisa beli dari orang yang memang punya pedok gitu. Karena apa ya, walaupun pedok itu dikatakan sepele gitu ya, tapi kalau motor itu jarang dipakai, dia motornya miring terus gitu, dan kebanyakan kasus ER6N itu yang lama nggak dipakai itu shock breakernya kena yang depan, yang bagian depan gitu. Gak cuma yang depan ya, yang belakang juga sama gitu ya. Ya kebetulan punya gue masih sehat gitu ya. Bisa dilihat di sini nggak ada bekas baret, nggak ada bekas apa gitu ya. Ya biasanya di sini banyak banget nih. Gue nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Harus pakai ini kayaknya. Apa namanya? Nah kelihatannya punya gue nggak ada baretnya gitu loh. Jadi udah 19 menit, jadi bisa dikatakan untuk cari ER6N secara overall itu ya, aksesorisnya lu lihat dia barang-barangnya original atau bukan gitu ya. Custom, kalau custom gue mendingan custom gitu ya, setidaknya kalau custom memang dia berdedikasi di sana gitu loh. Tapi kalau udah KW ya itu kayak menyepelekan banget lah gitu loh intinya gitu loh. Terus ya gue juga pakai spion pulsar sih, spion KW. Tapi ya kalau spion oke lah gitu. Jadi bisa dikatakan ya memang bagusnya yang Rizoma. Jadi aksesoris itu penting gitu, karena ya balik lagi ya, ini motor hobi gitu ya. Siapa juga yang pakai motor ini buat harian gua. Oke. Jadi maksud gue ini motor hobi gitu ya, kelasnya masuk ke motor hobi. Jadi kalau hobi aja lu chip out ya agak aneh gitu, karena hobi itu perlu dedikasi gitu. Kalau misalnya dia hobinya di chip out berarti kan dia tidak terawat gitu, dan akhirnya malah kenanya di lulu juga gitu loh. Jadi
tadi ya gue bilang ya, secara overall itu gitu. Dan terakhir adalah persiapan untuk perawatan gitu loh. Jadi kenapa gue bilang perawatan itu terakhir, karena perawatan ini kalau lu gak pakai rutin ya nggak masalah sih, itu fine fine aja gitu kan. Jadi perawatannya nggak terlalu mahal gitu ya. Kayak contoh oli ini sekali penggantian itu perlunya 2 liter. Terus 1 liternya itu sekitar 300 ribuan gitu ya. Jadi sama kalau lu di Kawasaki berarti tambah lagi 100 ribu gitu, berarti sekitar 700 ribu gitu. Atau kalau misalnya emang lu tim sesat, adalah tim sesat gitu ya, bisa pakai MD1 gitu yang agak lebih murah gitu, itu bagus juga MD1 gitu loh. Tapi kalau misalnya emang dia parah banget gitu ya pakai MSX itu agak sulit gitu. Kalau pakai MSX paling di motor ini cuma kuat 500-700 kilo gitu. Nah terus untuk radiator juga ya ini mesin panas ya. Bahkan ini mesin ini gue terakhir pakai tuh jam 1 malam tadi. Terus sekarang udah jam 3, ini udah 2 jam dan gue pegang blok kanan ini masih hangat gitu ya. Makanya di kacanya itu rawan sekali buat ER6N itu. Di kacanya itu ada pengembunan gitu ya. Pengembunan itu bukan air, ya. Kalau itu biasanya oli-olinya gitu ya, droplet oli gitu loh. Nah itu biasanya masih hangat gitu ya. Memang kalau mesinnya untuk standar itu hangat gitu ya, atau yang biasa main di RPM tinggi itu biasanya memang hangat mesinnya. Jadi untuk pendinginnya kalau bisa ya air jeding itu bagus. Gue bilang apa, air jeding itu untuk pendinginan itu bagus. Tapi air jeding itu rawan sekali ada karat di radiator gitu loh. Jadi kalau bisa ya minimal ya dia pakai air radiator yang non glikol gitu loh, yang non glikol ya segitu gitulah gitu ya. Harganya juga kan gak begitu mahal ya, sekitar 30 ribu itu oke lah gitu. Tapi tolong jauhi yang jeninger gitu buat di R6N. Ya bukannya apa gitu ya, karena itu nanti kalau ada karat di dalam radiator itu lu yang ketempuhan gitu, lu yang bakal repot lah gitu intinya. Atau ya bagus lagi kalau misalnya pas dibuka ternyata adalah ya anggaplah semacam ya polypropylen glycol gitu ya, punya engine ice, itu ya oke lah, itu lebih bagus lagi gitu. Walaupun sebenarnya kalau mesinnya standar gak terlalu kepake gitu, karena mesinnya gak terlalu panas gitu ya, panas tapi nggak terlalu overheat banget lah gitu. Dan terakhir yang dicek adalah kipas. Jadi lu nyalain mesinnya seharusnya itu dia itu nggak terlalu panas gitu ya, dia udah nyala gitu. Nah terus lu lihat gitu kalau dia pakai, harusnya diceknya pakai AVO ya. Jadi salah satu penyakitnya ER6 itu adalah ada kipasnya juga. Jadi dicek AVO-nya gitu, pengisiannya bener apa enggak gitu. Seharusnya walaupun radiatornya nyala, voltasenya tetap di atas 12 volt gitu. Nah itu banyak sekali yang kena gitu. Walaupun motor gue enggak sih, gue belum pernah kena itu, karena motor gue walaupun kelistrikannya gimana gue tetap harus cek. Gue selalu cek kelistrikan motor gue gitu loh. Jadi walaupun ini motor bisa dibilang kelihatannya buluk, tapi gue sayang banget sama ini motor. Jadi paling itu aja ya, sekian dari gua gitu ya, buat yang pengen beli ER6N. Oh ya pokoknya perawatan siap-siap aja deh, karena perawatannya bisa dikatakan nggak begitu mahal, tapi juga nggak dalam kategori murah ya. Kalau misalnya kayak yang bisa lu chip out itu ban motor tuh bisa lu chip out, tapi saran gua untuk pertama kali jangan chip out ban lu. Waktu itu gua pernah sampai pakai ban yang harganya cukup mahal, total itu depan belakang tuh sekitar 7 jutaan apa 8 juta gue lupa. Gue nggak bakal sebut merek gitu ya. Itu pertama kali gue pakai ER6N gitu, karena gue takut. Gue sebelumnya udah pernah pakai Moge gitu ya. Gue sebelumnya udah pernah pakai Moge gitu. Tapi ini motor 2 silinder gitu, torsinya itu bener-bener kerasa. Jadi karena gue takut, waktu itu gue sempat nggak berani chip out di ban, dan akhirnya gue pakai ban yang premium gitu loh. Tapi ya bannya cepet habis. Bannya cepet habis, dan gue udah terbiasa dengan motornya. Baru gue pakai ban yang chip out yang agak murah gitu ya. Gue sekarang pakai Aspira Premium Sportivo yang harganya depan belakang paling cuma 800 ribu gitu ya. Oke, ban itu bisa murah. Ban, bukan oli, bukan rantai, bukan air radiator, ban gitu loh. Terus kayak kampas rem gue nggak pernah chip out, kampas rem gue tetap pakai yang ori gitu ya. Kalaupun mau aftermarket oke gitu, tapi yang depan no, yang depan gue selalu pakai ori gitu ya. Yang belakang ya sampai sekarang sih syukurnya ori terus gitu ya, OM gitu. Kalaupun mau pakai performance gitu ya buat apa? Gue kalipernya standar semua, depan belakang Tokiko gitu kan. Terus terakhir mungkin selang rem gitu ya, yaitu nanti akan dibahasan yang lain lagi gitu ya. Jadi untuk video selanjutnya gue bakal ngejelasin apa aja yang bisa lupa modifikasi yang ringan buat ER6N yang modalnya nggak begitu besar dan itu bisa usable buat motor lo. Jadi itu aja dari gue, udah 25 menit. Kalau ada saran atau apapun untuk video ini gue nggak bakal pakai intro gitu ya. Kalau lu suka lu like, kalau lu nggak suka ya nggak usah di like atau di dislike, terserah gitu. Kalau bisa emang lu mau lihat terus update tentang otomotif di channel gue, bisa subscribe di Green Wombat, atau bisa sekalian lonceng gitu ya, karena semakin banyak yang nge-subs video ini berarti semakin banyak yang lihat gitu, dan semakin banyak yang teredukasi. Dan kalau udah 1000 subscribers gue
Kamera gue mati. Jadi tadi gue salah masukin salah masukin SD card. Seharusnya 64 GB. Yang gue masukin yang 32 GB. Jadi cuma 30 menit dia habis. Pas outro lagi kan rese banget gue bilang. Oke, jadi ini gue kerekam pakai kamera handphone. Jadi kalau misalnya ngerasa aneh tadinya wide gitu ya, terus jadi kecil, nggak apa-apa, ini outro doang. Oke, jadi ah gue kerasa kayak orang blow on tuh. Jadi kalau kualitasnya jelek gitu ya, please, ini kamera depan. Jadi gue nggak bisa ngelihat, gue nggak bisa apa namanya, megang kembali gitu. Jadi ini outro aja gitu ya. Jadi tadi ya kalau misalnya lo senang lo bisa subs gue Green Mombat gitu ya, tuh ada tulisannya Green Mombat. Kalau nggak seneng ya udah, nggak usah di subs. Tapi ya semakin banyak yang subs gue semakin bagus, karena ujung-ujungnya gue bakal ngasih giveaway gitu ya, karena nanti gue bakal jelasin giveaway-nya apa gitu. Dan gue nggak bakalan makan hasil dari YouTube gue. Jadi berapapun hasilnya nanti gue bakal selalu bagi-bagi gitu ya. Kalau misalnya ya biasanya ke Grab atau ke Gojek gitu ya, itu nanti akan random gitu. Apalagi biasanya gue pindah-pindah gitu tempatnya gitu ya. Jadi nggak cuma di sekarang gitu ya, nggak cuma gue di Karanganyar ini, gue bisa di Bandung, gue bisa di Bekasi, gue bisa di Jogja, gue bisa di Solo, gue bisa di Semarang gitu. Jadi oke, sekian dari gue. gue makin aneh gitu karena gue ngeliat muka gue sendiri gitu. gue nggak pernah kepikiran buat jadi YouTuber. Ayo, sekian dari gue Green Mombat out.